Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita percaya pagi hari ini berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar pagi hari ini. Kita menyadari kita gak pernah bisa melalui hari ini tanpa penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau belajar kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan selama istirahat kami semalam. Pagi hari ini kami bersuka cita dan kami mau belajar kembali lagi, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kuatkanlah hatimu. Diambil dari Zakaria 8 ayat 7-13. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rejeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh, tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan engkau, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kuatkanlah hatimu itu artinya pada dasarnya hati kita itu lemah. Tetapi kita harus belajar dan berusaha untuk menjadi kuat. Pagi ini kita mau sama-sama belajar dan berusaha untuk bisa membuat hati kita menjadi kuat. Manusia cenderung rapuh terhadap beban yang berlebihan dan relatif dalam batas kemampuan untuk menerima beban kehidupan. Sesuatu yang enteng bagi seseorang bisa saja adalah sesuatu yang sangat berat bagi orang lain. Beban kehidupan bisa berupa keadaan ekonomi yang sulit, kesehatan yang mungkin tidak stabil, atau konflik di dalam keluarga yang berkelanjutan gak pernah berhenti. Itu bisa menjadi beban dalam kehidupan kita. Menjadi kuat bisa saja saat ketika sesama orang lemah saling membantu sehingga perkara berat dapat diangkat bersama, kesusahan dapat diselesaikan, kesedihan dapat dihiburkan, semuanya oleh kasih dari kebersamaan. Berkat Tuhan justru turun saat kita berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita, bersatu, bersekutu untuk membangun kebersamaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita menyadari bahwa kita lemah dan kita juga butuh dukungan orang-orang di sekeliling kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami menyadari bahwa kami lemah. Kami butuh kekuatan dari Tuhan yang tak terbatas untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Ajar kami juga untuk mau belajar dan berusaha saling membangun dengan sesama kami, membangun persekutuan di dalam Tuhan, karena kami tahu Engkau juga memberkati kebersamaan dalam persekutuan.
menghadirkan kekuatan di dalam persekutuan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami tak lupa juga memohon berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kau Allah yang memberkati seluruh keluarga kami, suami, istri, anak-anak, semua diberkati Tuhan. Apa yang kami upayakan, apa yang kami kerjakan, tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.